Bahasa lain sederhananya, penuhi hatinya dengan kebaikanmu, maka ia akan membuka hatinya untuk mendengar omonganmu. Penuhi hatinya dengan kebaikanmu, maka dia akan membuka hatinya untuk mendengar omonganmu. Jadi yang pertama dan utama dakwah itu adalah bagaimana mereka tuh merasakan kebaikan kita yang akan menyampaikan dakwah. Jangan banyak ngomong dulu, ibaratnya seperti itu. Kita menjadi orang cekatan, membantu, peduli, perhatian, dan sebagainya. Seperti itu, artinya kita harus semakin baik kepada mereka. Artinya menampakkan perilaku yang itu sendiri semuanya perlahan demi perlahan akan menghapus gambaran buruk tentang Islam yang selama ini mereka dengar. Jadi, berikan kebaikan pada mereka. Akhlak ya, tegur sapa, sopan santun. Dan karena Allah, biarpun mereka masih mandang picik dan sebagainya, nggak penting itu. Kemudian setelah itu, mulailah dari, hendaknya Anda sudah mulai menjelaskan Islam, biarpun dari skala kecil. Jadi tidak harus Anda berambisi membuat satu acara besar-besaran, tapi dari mulut ke mulut. Kawan yang non-muslim, yang bersama atau saudara non-muslim, Anda ajak diskusi, tampakkan penyesalan Anda dengan perilaku sebagian kaum muslimin. Yang ya tadi kayak pengeboman dan sebagainya. Tunjukkan kalau Anda sebenarnya secara pribadi tidak setuju dengan itu. Dan sampaikan setelah itu bahwasanya Islam tidak mengajarkan. Jadi perlahan. Kalau satu orang saja sudah dengar omongan Anda, dia juga bercerita dengan yang lainnya. Seperti misalnya kami ini berkenalan dengan seorang Nasrani satu, itu bercerita tentang Nasrani, kita bisa jadi alasan untuk bercerita tentang agama tersebut kok. Jadi Anda memulai daripada yang kecil dulu, tidak apa-apa. Lingkup penjual, pembantu atau teman kerja yang dekat, mendiskusi, sering ngobrol tentang Islam. Mungkin Anda bertanya, Anda pernah dengar kejadian di bom di Borobudur, di Bali, di ini sebagainya. Hal-hal semacam itu terjadi ada di luar komando agama, akan tapi itu hawa nafsu, itu bertentangan dengan kemanusiaan dan sebagainya. Tentunya bukan dalam irama Anda membela diri itu tidak menarik. Artinya dalam suasana, ya kayak tadi, kebenaran tidak harus bukan sahabat itu. Nanti ambil suasana yang indah. Jadi Anda ngambil momen dalam bincangan-bincangan tanpa sengaja, tiba-tiba langsung ke sana. Bukan dalam irama Anda ingin menjelaskan begitu, sudah ditutup hatinya oleh dia menutup hati untuk menutup kuping untuk dengar itu, akan tapi tanpa sengaja, oh di Bali ini saya begini misalnya, mungkin kita lagi di mana, nyebut Bali, langsung Masya Allah, ini di Bali dulu, ya ini di Bali di tempat ini dulu ada kejadian, Masya Allah, kejadian yang tragis, orang Islam membuat keributan di sini. Ini padahal dia melanggar Islam tanpa kita ingin jangan ada kesan kita membela diri nggak menarik. Anda sendiri nggak senang kalau Anda punya istri tiba-tiba dikasih tahu belain diri, enak. Jadi ini jangan sampai ada kesan membela diri dan sebagainya, karena kita ingin mengambil hatinya. Jadi kecerdasan kita dalam menyampaikan pesan, misalnya ingin menjelaskan tentang Islam, bahwa itu saya tidak setuju, teman. Dalam irama, mungkin ya itu tadi pas bicara tentang Bali, oh iya pernah kejadian di sini, tahun berapa ya itu, subhanallah. Tanpa kita ingin membela diri, kejadian itu, aduh, itu para ulama-ulama marah dengan orang-orang semacam itu. Itu adalah orang tuh mental rusak, kemudian beragama Islam sehingga dia mengatasnamakan Islam. Perlahan, di saat kita tidak ada kesan bela diri, dia mudah mendengar. Kemudian setelah itu kita tidak langsung dicekoi begitu. Ada sebagian kita itu adalah pengen memaksakan apa yang kita omongin harus dengar oleh orang, nggak bisa. Mendengar dengan telinga oke, tapi hati nggak bisa, harus ada persiapan. Nah, kita seperti kita itu kalau bicara di pinggir pantai itu kapan ombak reda kita ngomong, setelah itu begitu. Jadi ada celah-celahnya di saat kita ngomong. Kapan kan? Ini diantaranya. Kemudian selanjutnya tentunya Anda harus betul-betul ya menyiapkan diri Anda ya dengan kalau dalam dakwah ini kan ada strategi banyak ya. Maka selanjutnya Anda di samping tadi Anda memulai dari menampakkan bahwasanya Anda harus menjadi lebih baik di hadapan dia, menarik hati bagi dia, ini yang sering dilupakan, sehingga orang tuh mau marah dengan Anda nggak enak, bahkan mungkin pokoknya nggak bisa deh. Kemudian setelah itu Anda mulai daripada yang kecil, jangan sok gede, harus besar. Kemudian setelah itu ada ketabahan Anda di saat Anda mendapatkan reaksi-reaksi, tunjukkan kalau Anda betul
Bahwasanya Anda dalam posisi yang baik dan Anda banyakkan orang Islam nggak begitu. Anda jangan bantah saat itu. Islam itu benar dan sebagainya. Anda diam. Bahkan mungkin di saat Anda begitu dengan satu orang, Anda diam, Masya Allah. Boleh saya ngomong nanti, saya diajak ngomong di tempat yang lain. Anda harus menyikapi itu dengan bijak. Saya menjelaskan tentang yang kamu omongkan. Dan saya tidak salahkan kamu, dan kamu benar lihat kejadian begitu, berita begitu, benar. Justru kamu tuh baik. Kamu tidak senang kebongkaran, kamu tidak senang kejahatan. Jadi kita besarkan hatinya dia, sebetulnya yang diingkari bukan Islam, yang diingkari kejadiannya. Justru orang seperti kamu harus ada, wahai saudaraku yang Hindu atau yang Buddha. Cuman saya jelaskan, ini setelah dia begitu malah kesempatan. Jangan langsung bela, karena dia tuh punya sisi baik di saat mengingkari. Itu bukan Islam yang diingkari. Dia nggak senang dengan kekerasan, pengeboman, nggak senang kenapa Islam begitu, perlu kerusakan. Itu. Berarti jadi di sisi positifnya itu Anda ambil untuk Anda tumpangkan bersama sisi positifnya untuk Anda pesan kebenaran. Ini kecerdasan kita membidik sisi itu. Sisi positifnya dia. Jadi jangan Anda lihat, enggak, positifnya. Berarti Anda ini orang yang senang perdamaian. Inilah orang hebat. Kamu tuh orang bagus, senang kedamaian. Di saat dia tersanjung begitu, dan artinya benar, berarti Anda setuju dengan kedamaian dia rindukan. Setelah Anda setuju, dianggap setuju dengan kedua Anda sampaikan, maka omongan Anda akan diterima. Di antara semacam itu banyak. Dan biasanya dan dan lebih dari itu memang kita harus melatih diri untuk selalu seperti itu. Peka, cekatan dalam menyikapi permasalahan. Kalau ingin reaksi-reaksi yang lembut indah, itu menjadikan satu sajiah lah, kalau yang para pelajar usul fikih itu sajiah atau fikih menjadi satu berdarah daging dalam kita. Jadi jangan sampai action, kalau action nggak bisa abadi. Action nggak bisa abadi. Nah, ini seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ingat apa? Anda harus memberikan kebaikan kepada orang di luar Islam. Ada orang mau masuk Islam. Saya langsung bilang, Anda mau masuk Islam? Iya, Bu, ya. Berat syaratnya. Ada saudara yang lainnya. Ada saudara yang non-muslim. Berat syaratnya. Kalau engkau kuat, kalau Anda kuat. Apa, Bu, ya syaratnya? Kau harus lebih baik dari sebelumnya kepada saudara-saudaramu. Wah, hantaman habis buat yang lainnya. Kalau tidak, jangan masuk Islam. Nah, ini kan sebetulnya kan bahasa ini kan tidak perlu langsung yang lain merasa bahasanya dia masuk Islam gak akan mengganggu saya. Kamu harus lebih baik. Jadi harus ada saat-saat kita harus menyampaikan pesan yang bakal menusuk ke hatinya, yang sekiranya didengar oleh yang lain juga tidak akan menjadi indah gitu loh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.